pertanyaan lain yang bisa menyambut teman-teman gitu loh. Lain kabar. Eh, Nggak ada ya? nggak ada kayaknya sih. Ya. Kan emang biasanya kalau udah lama nggak dengerin atau nggak ketemu, tuh kan pasti nanyain kabar. Kabar ya. Betul. Gimana kabarnya, Farel? Aku sangat luar biasa. Always. Pasti Oke. dong, Ya. harus luar biasa terus. Ya, Kamu betul. gimana, Tin? Luar biasa hari ini. Luar biasa ya. Ya. Karena kita hari ini libur ya. Sekali. Hari libur I'm kita so Selasa ini. happy. Selasa ini hari yang dinanti-nantikan sama kita Ya, ya jadi buat. kalau orang-orang pada kayak, aduh aku nggak suka hari Senin lah, kita paling senang Nah, hari ini Senin betul. karena besoknya libur. Betul. Iya bener juga ya, kamu Paling juga libur paling besok. seru. Ya. Iya, kayak Aduh. apalagi besok masuk besoknya libur lagi. Oke. Nggak Kamu relate, enggak ya? nggak relate. Kamu enggak ya? Tidak, terima Enggak. kasih. 12 aja guys sih kalau gitu. Nggak relate ya Enggak untuk lah. saya. Oke. Dah nggak apa. Walaupun saya ya, kamu kan libur, Ya, saya saya tetap libur. harus tetap semangat. Harus tetap semangat lah. Ya, semangat biar nangis dikit dah. Semuanya akan digantikan akan lebih baik. Amin, Kita tuh terima harus kasih. giat bekerja. Kemarin kamu Ya, datang ibadah nggak? Oh, padahal ibadahnya bagus loh. ya itu loh, aku juga sedih Banget. sebenarnya ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa ya. Makasih ya. Next time datang ya. Iya, siapa? Oke. Yang divisit ya saya. Oke. Enggak paling di chat. Nggak usah dicat oleh pihak gereja ya. Semua orang saya sudah dicat ya. Tanpa harus divisit, saya sudah dicat banyak orang. Oke. Udah ya, itu Oke. internal ya. Bulan internal. Hari ini tidak, kok tidak tuh. Hari ini seperti luar biasanya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol soal relationship, tapi ini bukan relationship soal Lawan jenis. ya, Ya, ini hubungan betul, pacaran. kan udah kemarin ya. Nah, itu fasenya udah beda nih. Betul, hari Kita ini mau lebih dalam lagi. tentang keluarga. Wah, Nah, keluarga ini apa ya? Cinta pertama loh. Kita betul. lahir yang pertama, kita waktu aku lahir kan kamu nggak datang ya. Iya, aku tuh kemana ya aku ya waktu itu ya? Parah sih. Lupa. Pertemanan kita perlu diragukan. Iya, makanya aku tinggalan kayaknya. Nggak dapat info tuh. Info. Iya, Kayak gitu. Jadi kita lahir pun kan yang pertama kita cintai pasti yang keluarga ya. betul. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang keluarga dan Yes. yang pasti tidak hanya berdua saja. Ada pembicara kita, narasumber Yes. kita sore hari ini ada Pastor Pastor Cornelius Cornelius. Sabat. Yeay. Halo Pastor. Halo, senang sekali bisa ketemu kalian di dunia maya ini. Belum pernah ketemu langsung ya kita Pastor ya. Iya, Nah, padahal ini kabarnya, Pastor, kalau mau ketemu langsung mau minta tanda tangan saya ini. Waduh. kita maksudnya Kita yang minta tanda tangan. Nah, tanda tangan cek saya. ya apa asal namanya kita ya nah. Kita terima. Gimana kabarnya Pastor? Oh, puji Tuhan, baik-baik saja, Kak Hestin, Wow. Kak Farel, dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan. Baru pulang ini saya dari ditagih, aku baru ingat, aduh. Oh, habis dari mana Pastor? Saya 1 minggu pelayanan di Papua, di Biak. Wali. Di kota Biak ya, saya ada acara gereja, ada diundang pelayanan di kota Biak selama 1 minggu. Menyenangkan ada di sana. Wow. Tapi penerbangannya yang kurang menyenangkan karena harus terbang dari Surabaya 2 jam, transit Makassar berhenti jam 9 malam nyampe, jam 3 subuh baru terbang dari Makassar ke Biak selama 4 jam. Jadi perjalanan memakan waktu 6 jam, tapi transitnya yang cukup lama ya. Tapi karena tidak ada pesawat yang direct ya makanya pesawat ke Indonesia Timur jauh lebih mahal daripada ke Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Iya. Betul. Oh iya gitu ya. Iya. Masih satu negara ya. Iya. Itu malah lebih mahal Iya, ya. Ya, lebih rutenya mahal. Tah. Rutenya lebih jauh, lebih ekstrim juga ya. betul. Gitu Kak Estin. Oke. Wow. Ya maaf. Ini apa? Pelayanan di Papua selama 1 minggu di Kota Biak. Ikut sepak bolanya nggak ya? Kan sekarang ada tuh Sempat kayak di apa Liga Indonesia Liga 1 tuh ada. sempat nonton PSBS. Iya, itu. Klub. Masalahnya kandang mereka tidak ada di Biak karena Iya stadion mereka tidak memenuhi syarat, mereka punya
base campnya itu di Jayapura. Jadi dari Biak ke Jayapura itu 45 menit kalau flight ya, naik pesawat begitu. Jadi Wow. Oke lah. begitu. Saya nggak paham ya perbola-bolaan begini nih, saya wanita sendiri. Ini internal ya. Internal. Intermezzo lah. Iya, iya, Sebelum boleh, kita boleh. bahas tentang tema kita hari ini. Jersey-nya warna hijau Kak Farel. Iya, betul. Hijau ya? Bukan hitam ya? Oh iya, hijau benar. Ya, hijau lerek-lerek. Iya, betul. Kalau biru BSIS ya toh? SIS, Yang betul. yang terdegradasi. Iya, aduh. Mana ngikutin lagi, sudah berharap ya. Tapi ya udah. Kita bahas ini next time ya, Bang Fer ya. Boleh. Saya juga pendeta yang paham bola kok, tenang aja. Oke. Kalau kamu Update ya, suka Bang Liga Fer. Inggris, saya akan ngomong. Congrats Kamu buat kalau Liverpool. Nah, congrats buat Liverpool. Walaupun congrats juga buat Manchester United yang tidak terdegradasi. Ada di peringkat 14 nih. Waduh. Bedanya itu aja sih. Ya, saya kalau Liga Inggris pendukungnya Chelsea. Oh, ada selama ya Masih sudah oke lama lah, ya, masih belum. 5 besar lah. Right. Saya Manchester City ya, kita beda kelas. Masih boleh nih. Masih boleh kita. Wah, oke. Alright. Mungkin kita bikin program lain ya. Program bola. Ya seru nih kayaknya. Seru. Oke, sore hari ini kita bakal bahas tentang honoring God in family relationships ya. Ya. Lebih dalam lagi bagaimana cara kita menghormati Tuhan atau mengasihi Tuhan lewat keluarga. Ini. Dan seperti biasa ya, kita akan memberikan beberapa pertanyaan ke Pastor Cornel. Dan nanti bisa sambil sharing-sharing juga ya. Ya boleh. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa atau relate sama pertanyaannya. Begitu. Oke, langsung saja ya. Oke. Tanpa berbahasa-basi lagi, tanpa adanya topik lain lagi, kita akan masuk lagi ke Deep Talk session ini. Honoring God in family relationship. Pertanyaan pertama, Hastin, silakan. Pertanyaan pertama nih, Pastor. Kadang ini cukup relate sih ya. Kadang mungkin kita lebih gampang untuk sabar sama teman daripada sama keluarga sendiri gitu. Kenapa sih kok Tuhan pengen kita tuh belajar menghormati dan mengasihi keluarga? Tuhan bilang kita harus menghormati orang tua, itu udah jelas ya, ada di hukum Taurat ya, kalau kita harus menghormati orang tua gitu. Tapi gimana kalau orang tua kita tuh ternyata tidak selalu benar atau malah bikin kita yang kecewa? Wah, ini pertanyaan pertama udah langsung dalam. Pertanyaan pertama udah berat ya. Berat banget ya. Tidak ada orang tua yang sempurna, yang kalian perlu ngerti ya. Tidak ada orang tua yang sempurna. Next time kita juga akan jadi orang tua, dan anak-anak kita juga melihat bahwa kita juga pastinya tidak jadi orang tua yang sempurna. Nah, mengapa apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu dengan orang tua kita yang tidak sempurna? Memandang Bapa dari segala orang tua kita, Bapa di surga maksud saya, adalah langkah awal, langkah terbaik untuk kita bisa menghormati orang tua yang kelihatan. Jadi gini, kalau kamu udah bisa respect, honor, menghormati, mengasihi bapakmu yang kelihatan, kamu nggak mungkin bisa mengasihi bapakmu yang nggak kelihatan, yaitu Bapa di surga. Betul. It's true, itu benar. Jadi gini, kamu nggak bisa respect sama Tuhanmu yang Tuhan Yesus yang nggak kelihatan secara kasat mata nih. Tapi kamu nggak bisa respect sama bapak dan mamamu atau papa mamamu yang ada di depan mata, yang nampak dan kelihatan, yang bisa kamu raba, bisa kamu peluk. Itu nggak mungkin, nonsense banget, ya kan? Karena itu Tuhan pakai orang-orang, baik orang tua rohani, orang tua jasmani, yang kelihatan kasat mata, mereka bisa menjadi representatifnya Bapa, walaupun maaf ya, mereka juga nggak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan mereka itulah justru mengajarkan kepada kita untuk menerima dalam segala ketidaksempurnaan itu, supaya kita ini menjadi anak yang dewasa. Kalau mereka semuanya sempurna, baik-baik saja, saya rasa kita tidak perlu dewasa. Kita nggak perlu dewasa, karena yang menuntut perfect, baik, semuanya beres itu cuma anak-anak. Ya kan? Coba kalau kamu kasih mainan anak-anak, mainannya dirusak, dia pasti marah. Betul nggak? Ya kan? Dia pasti akan kecewa. Dia mungkin bisa pukul kita. Tapi kalau orang dewasa pasti sikapnya nggak kayak gitu. Jadi
Memang Tuhan tempatkan orang-orang di atas kita termasuk orang tua kita yang ada kekurangannya. Justru di situ kita akan belajar one day kamu nanti jadi orang tua yang tidak kamu suka dari orang tuamu, kekurangan dari orang tuamu, jangan pernah kamu ulang Hestin, jangan pernah kamu ulang Farel. Persoalannya karena kita nggak sembuh, kita jadi orang tua, kita berbuat lebih jahat dari orang tua kita. Ya. Kenapa? Karena hati kita nggak sembuh, hati kita nggak bisa menerima. Orang Jawa bilang kita ini nggak legowo. Gitu. Nah, saya punya orang tua nggak sempurna loh, ya kan? Supaya saya melihat, supaya saya merasakan gini loh. Saya bisa menerima bapak saya dalam ketidaksempurnaan beliau, seperti Bapa di surga menerima saya dalam ketidaksempurnaan saya. Ya. Wow. Begitu. Itu poin yang harus kita pahami, bahwa kamu nanti ngejar mertuamu, orang tua rohanimu sempurna, nggak akan dapat, nggak akan. Ada kerikil-kerikil kecil, bahkan ada pelanggaran-pelanggaran yang mereka miliki yang mungkin itu bisa menggores hatimu, perasaanmu. Kok kayak gini ya? Kok seperti ini ya? Makin dekat kamu, nggak usah orang tua ya, kamu bersahabat, Estin Farel, kamu makin dekat, makin punya goresan, ya kan, makin punya benturan. Karena yang terjadi benturan itu yang dekat, bukan yang jauh. Betul kan? Yang terjadi gesekan itu yang dekat, bukan yang jauh. Tapi gesekan itu bisa menjadi nada yang menarik kalau diolah dengan cara yang benar. Iya, betul. Bukan masalah gesekannya, mengolahnya itu. Contoh, kenapa gitar suaranya bagus? Karena playernya bagus mainnya. Kenapa biola itu digesek suaranya bagus? Karena playernya bisa mengolah. Coba kamu nggak bisa main biola terus kamu gesek-gesek, sakit tuh telinga kita yang dengar. Betul nggak? Iya, iya. Ya, persoalan itu sama seperti itu. Ketika kamu tidak dapat orang yang sempurna, tapi kamu bisa memainkan, kamu bisa menjadi asik seperti seorang pemain biola tadi, yang akhirnya suaranya jadi harmoni. Gesekan loh bisa jadi harmoni, keren kan? Betul. Nah, itu ya maksud. Wow. Oke. Terus Jadi kira-kira kata Dorce gini ya, kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa oh Ta'ala. iya betul. Kata almarhum George, saya selalu ingat beliau itu. Betul. Gimana ya? Terus kira-kira gimana caranya nih kita mengatasi itu? Maksudnya kan kita emang harus pintar-pintar untuk menghadapi gesekan ini. Kita akan ketemu keluarga tiap hari ya. Ya. Kecuali kalau memang jauh gitu kan ya nggak, jadi kan kalau yang mungkin yang bisa ketemu tiap hari, mungkin nggak ketemu pun juga kadang ada gesekan juga ya, mungkin dari obrolan ini dan segala macam. Nah, gimana cara kita mengatasinya itu? Apakah kita kadang kan apa ya, pakai bukan kekerasan sih, tapi lebih ke ngelawan, pakai omongan dan segala macam, atau malah kita kayak justru mending kita diem, nurut, terus kayak menerima saja kekurangan-kekurangan dari keluarga atau dari orang tua yang kita temui itu permasalahannya. Nah, itu seperti apa, Pastor? Iya, Matius pasal 11 ayat 29 itu keren banget ayat ini. Dia berkata, "Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kenapa jiwa kita gelisah? Karena kita nggak punya dua hal menurut ayat ini. Yang pertama, kita nggak lemah lembut. Yang kedua, kita nggak rendah hati. Kenapa kamu jadi anak yang mudah gelisah, nggak tenang? Karena kamu itu sombong. Kita sombong. Nah, lemah lembut dan rendah hati itu kan berbeda dengan orang yang mudah gelisah. Itu orang yang sombong. Karena apa? Wah, aku gagal nih, aku gagal. Karena semuanya dinilai dari dirinya, bukan dinilai dari Tuhan. Kenapa kamu ngerjakan gelisah? Aduh, jangan-jangan. Karena kamu memakai kemampuan. Padahal Tuhan ngomong gini, belajar padaku sebab aku ini apa? Lemah lembut. Nah, ini penting. Kalau kamu tidak bisa menerima, kamu harus belajar dari Tuhan. Kalau kita nggak bisa menerima ini, kita harus belajar dari Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan, belajar padaku sebab aku lemah lembut. Kata lemah lembut itu menarik, Kak Esti, Kak Farel. Kata Yunaninya dipakai kata praos. Praos itu artinya gini loh, kamu harus rela mundur ke belakang. Nah, itu praos, rela mundur ke belakang. Artinya dalam bahasa keren sehari-hari itu nih, ketika kamu mengalah, kamu belajar mengalah.
kamu sedang belajar seperti aku. Kata pros juga digambarkan seperti seorang yang sedang menjinakkan kuda yang liar. Nah, kuda yang liar, saya pernah pelayanan di Sumba, dan di Sumba itu terkenal dengan kudanya. Ya, saya 4 hari di kota Sumba, ya baru tahun lalu. Orang mau menjinakkan kuda yang liar itu, walaupun kuda itu baru umur setahun, dia butuh banyak orang, tidak 1 ton. Karena kekuatan kuda itu luar biasa. Nah, kata pros itu artinya menjinakkan kuda yang liar. Nah, untuk menjinakkan kuda yang liar itu bagaimana caranya? 1, butuh banyak orang, tidak hanya butuh 1 orang. Kalau kamu mau menjinakkan kuda yang baru umur setahun pun, kamu sendiri, kita bisa mati, Pak. Ya. Yang kedua, bagaimana menjinakkan kuda yang liar? Kamu harus punya yang namanya kuda yang senior yang sudah jinak. Jadi waktu mau menjinakkan kuda yang liar itu, yang kecil, yang masih setahun, di sampingnya harus ada kuda senior yang sudah jinak. Jadi mereka ini, yang kuda yang jinak ini bisa menuntun, kuda yang liar bisa menuntun, ada kuda yang lebih senior ya. Ya kan? Jadi bukan hanya butuh banyak orang, butuh. Nah, waktu saya gambarkan gini, apa Tuhan maksudmu Tuhan? Gini teman-teman, kalau kamu mau belajar rendah hati, kamu harus punya yang namanya komunitas. Lewat komunitas itu kamu saling digesek. Kadang-kadang kamu direndahkan, kamu nggak dianggap, kamu juga dipuji kok lewat komunitas. Ya kan? Di komunitas itu kamu dikuliti lah, kira-kira ngomong kasar gitu. Nah, tapi ada kuda senior di sana, adalah kakak rohanimu, mungkin bapak rohanimu, penuntun rohanimu, orang-orang yang lebih rohani yang ada dalam, yang jadi patron hidupmu. Sehingga ketika kita ini masih punya keliaran-keliaran tertentu, kita lihat ada patron, tapi juga ada dalam komunitas. Nah, persoalannya gini, kamu dalam titik masih liar, tapi kamu dalam komunitas kamu masih aman. Yang masalahnya kita liar sudah nggak di komunitas, udah nggak ada yang narik, udah nggak ada yang meluk, udah nggak ada yang muji, udah nggak ada yang jadi patron, habis lah. Seperti anak bungsu ketika dia keluar dari rumah bapaknya, selesailah semua. Nah, itu yang saya maksud, bahwa ketika kamu tidak bisa menerima kekurangan orang lain, yang pertama kamu harus belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus menerima kekuranganmu, bagaimana Yesus menerima kekurangan kita. Betul nggak? Yang kedua, kalau kamu nggak bisa menerima kekurangan orang lain, kita sering-seringlah bercermin bahwa kita juga makhluk yang penuh dengan kekurangan. Cermin kita apa? Cermin kita ini Alkitab. Cermin kita apa? Kristus. Nah, waktu kamu sering bercermin, ya, yang kita ini kan sekarang disebut generasi cermin ya, kemana-mana ngajak, turun motor ngajak, turun mobil ngajak, ya mau nyebrang jalan ada kobokan ngajak, ada bekas hujan kita ngajak, sampai toilet pun kita ngajak. Nah, ya apalagi perempuan hobinya cermin ya, artinya di tasnya pun ada cermin ya kan. Ya sekarang juga ada sih laki-laki di tasnya ada cermin ya, itu laki-laki yang agak gimana gitu. Nah, tapi saya kasih tahu ya Mbak Estin sama Kak Farel, waktu kamu bercermin nih, kamu akan tahu kalau oh iya mukaku ada flek nih, oh mukaku kayaknya ada jerawat nih, oh mukaku punya masalah ini, apa yang harus aku lakukan ya. Oh mukaku kok, aku ini kan suka lari ya. Oh mukaku kok gosong ya. Apa yang harus aku lakukan ya. Nah, ketika kamu bercermin, kamu ngerti itu. Ada hal-hal yang harus kamu perbaiki di wajahmu. Semakin sering kamu bercermin, semakin susah kamu melihat orang lain. Karena kamu harus fokus kepada yang kurang dari dirimu. Makanya Paulus ngomong apa? Awasilah dirimu, bukan awasilah orang lain. Awasilah dirimu sendiri. Baru ngomong awasilah ajaranmu. Karena mengawasi diri sendiri itu adalah hal yang utama. Baru ngawasi ajaran itu hal yang kedua. Baru ngawasi orang lain itu nggak ada ayatnya. Yang ada awasilah dirimu. Makin sering kamu mengawasi. Saya pernah membaca buku ketika saya pelayanan di Makassar. Saya 1 kali sebelum khotbah, saya pagi-pagi itu membaca majalah Kristen. Ada sebuah quote yang bagus gini.
makin sering kamu mengawasi dirimu, makin kamu takut mengawasi orang lain. Wow. Betul nggak? Ya. Karena ketika kamu sering mengawasi dirimu, kamu merasa bahwa, waduh, banyak juga ya salahku, banyak juga ya kekuranganku. Kenapa kita sering berdiri sebagai hakim? Karena kita tidak pernah ngawasi diri kita. Begitu. Wow. It's true, itu benar. Itu kebenarannya seperti itu. Menjawab Pastin? Sangat menjawab. Menjawab ya. Memang oke. Apa? Memang sebelum kita melakukan sesuatu ke orang, memang kita harus apa ya, ngaca bener, melihat diri kita. Kan kita sering ya suka kayak misal lebih gampang untuk menilai kejelekan orang daripada kelebihannya kayak gitu. Atau kamu relate gak? Relate. Ya kan kayak biasanya kita kayak kamu tuh orangnya gini kayak gitu kok. Padahal kalau misalnya kita ngaca juga kayak kekurangannya sebenarnya ada gitu loh, dan harusnya tidak boleh dengan gampang untuk mengejudge orang seperti itu. Betul. Tuh. Nah, mungkin bahkan sampai ke orang tua juga ya. Nggak boleh kadang kita mikir kayak, kamu tuh udah tua ini, Iya, nggak tahu. betul. Oh, anak-anak zaman sekarang kan caranya begini begitu. Iya, betul Nah, betul. memang sih orang tua kita itu kadang relate sama zaman. Iya, tapi Nah, ada ya. tugasnya kita lah sebagai seorang anak-anak ini memandu atau membimbing orang tua kita untuk bisa ada di zaman yang sama. Iya, Misal betul. nih kayak kesusahan apa kayak tentang teknologi Ya, kayak gitu-gitu teknologi ya. kan. Biasanya seringnya teknologi ya. Karena kita ada di zaman teknologi ini sekarang ya kan, Iya, yang udah makin maju, makin ada banyak teknologi teknologi yang baru gitu kan. Yang biasanya anak-anak tuh lebih gampang paham, mudah paham. Nah, kadang orang tua ini memang harus diajari berkali-kali dulu. Kita betul. yang kadang ya emang biasanya tuh anak-anak yang nggak sabar Iya, sih. betul loh. Aku tuh pernah tuh kayak gitu tuh sama yang biasanya sering kayak gitu tuh papiku. Gitu. Tapi ya itu kalau misal nggak bisa apa dikit ya, mesti tanya langsung ke aku. Nah gitu. Iya. Akunya sendiri pun jadi kayak bukan bukan yang kayak, eh, wong kemarin udah Iya, dibilangin iya, gitu iya, kan. iya. Tapi ya udah, Cak. Ya memang itu kita yang harus bisa memahami orang tua gitu loh. Iya, betul, betul. Ya kayak yang tadi Pastor bilang kan, Mm, memandang, menerima kekurangan orang lain, menerima kelemahan orang lain seperti cara Tuhan menerima kita kita, juga iya gitu loh. Itu betul, yang paling penting gitu. betul, betul, betul. Ada satu sesi, satu kelas di program gereja ya. Mm, Itu namanya Hati Bapa Surgawi, yang oke. menurutku sangat-sangat luar biasa Iya, betul. sebagai pemulihan Mm, waktu kita punya luka sama terutama orang tua, iya. terutama ke ayah gitu. Mm, Nah, ini yang menurutku sangat-sangat penting gitu. Gimana kita harus dipulihkan supaya kita dapat memandang Tuhan Yesus sebagai Bapa kita di surga, ya sebagai ayah kita gitu. Mengampuni ayah kita gitu kan, mengampuni orang tua kita yang mungkin nggak sempurna ya itu. betul. Nggak sesuai Nah, nih sama mm-mm. keinginan dan tanggapan yang kita inginkan juga kan seperti Yes, itu ya. betul. Oke. Itulah. Terus Ini ya, pertanyaan pertama sudah sangat, meluas iya, jawabannya langsung kena dan garis kasih sih. dalam banget gitu. Iya, betul. Soalnya nggak tahu ya, aku tuh orang yang cukup sensitif untuk membahas keluarga. Iya. Jadi ini sangat-sangat dalam dan semoga kita semua terberkati ya. Iya, amin. Itu. Karena ini cukup cukup benar, cukup mendalam, cukup berat Yes, obrolannya. betul. Nggak kayak Tuh. kemarin yang kita bisa hai tanya-tanya ya. Ini agak dalam. Ini lebih dalam lagi nih. Ya, Ya. karena tentang keluarga ya. Kadang justru malah tentang keluarga itu kita susah untuk Iya ya, mengungkapkan, benar bener, benar ya benar, kan? benar. Nah, Kita itu. lebih gampang cerita sama temen daripada sama keluarga kan. Betul lah itu loh, Nah, susahnya ini di situ. Oke, kita lanjut ya ke boleh pertanyaan selanjutnya. langsung lanjut. Oke. Pertanyaan kedua, apa arti kasih dalam keluarga menurut perspektif Alkitab? Gimana cara kita bisa menghidupi kasih itu dalam keseharian kita, Pastor? Ya, apa arti kasih dalam keluarga? Iya. Dasar berkeluarga itu kan kasih. Kita nggak bisa ngomong yang lain. Ya, dalam kasih itu ada segala hal. Bahkan dalam kitab Korintus itu semuanya akan berlalu kecuali satu, kasih. Ya,
Kalau keluarga udah kehilangan kasih, maka keluarga itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Ya kan? Kamu ada dalam lingkungan nih, ada papa, ada mama, ada anak-anak, tapi nggak ada kasih. Sebenarnya nggak, itu bukan keluarga, ya kan? Karena keluarga itu hakikatnya saling mengasihi. Kamu bisa mengasihi orang yang berbeda darah dengan kamu. Seharusnya yang satu darah kamu bisa lebih mengasihi. Ya. Kamu bisa bestie sama sahabatmu yang antah berandah nggak ngerti kejelasan dari mana, tapi kamu bisa bestie banget. Tapi dengan keluargamu, kamu nggak bisa. Itu kamu sedang punya persoalan. Sebenarnya begini, ya. Kalau kita membaca Alkitab, dari mulanya Alkitab ini kan desainnya untuk keluarga. Kitab Kejadian dibuka dengan keluarga Adam dan Hawa. Seluruh kitab dalam rangkaian Perjanjian Lama ditutup dalam hubungan keluarga, yaitu hati bapak kembali kepada anak. Injil Matius dibuka dengan silsilah Yesus Kristus dalam family tree, pohon keluarga. Bahkan kehidupan Yesus di awal pelayanannya membuat mujizat yang pertama dalam lingkup keluarga, air menjadi anggur, itu family. Rasul Paulus banyak mengupas tentang family, hubungan suami istri dalam kitab Efesus. Dan kalau kamu menutup kitab Wahyu, kamu menarik garis kitab Wahyu, nanti akan ada perkawinan anak domba. Ini menggambarkan sebuah keluarga. Jadi kalau kamu narik dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ini adalah kitab family, kitab keluarga. Nah, waktu kita ngomong tentang keluarga, dasarnya kasih. Makanya sebelum kamu menikah, nanti menikah, waktu menikah, kamu akan ada namanya janji nikah. Dan kasihmu itu tanpa syarat, ya kan? Apa adanya pasanganmu. Ketika kamu misalnya belum nikah, kamu lihat orang menikah, diundang temenmu nikah dalam pemberkatan nikah Kristen, maka janji nikahnya gini: aku menerima engkau dalam keadaan sehat maupun sakit. Ada kata maupun, dan ini kontras dalam kalimat pertama. Kalau kalimat pertama sehat, yang belakangnya pasti sakit. Saya belum pernah memberkati pernikahan, bahkan saya belum pernah mendengar ketika saya diundang dalam pemberkatan nikah ada janji nikahnya. Saya menerima engkau dalam keadaan sehat. Kalau sakit aku ninggalin kamu, aku cari yang sehat. Nggak ada, ya kan? Aku akan menerima engkau dalam keadaan kaya maupun miskin, kelimpahan maupun kekurangan. Betul nggak? Apalagi dalam keadaan suka maupun duka. Nah, karena saya masih muda, di gereja yang saya layani biasanya pemberkatan nikah, saya tambahi menerima engkau dalam keadaan langsing maupun langsung, ya kan? Nah, itu berlaku buat laki dan perempuan ya. Karena kadang-kadang waktu kita nikahi beratnya 47, waktu sudah nikah 74. Ya itu kan. Ya. Nah, ini dari janji nikah aja muaranya adalah kasih tidak bersyarat. Makanya lagunya Ahmad Dhani itu bagus ketika kamu mau mencari pasangan. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Bukan ada apanya kan? Ya. Apa adanya. Nah ini penting. Ketika kita ngomong kasih Tuhan itu kasih agape. Ya, kasih tanpa syarat. Ya, dalam pernikahan memang ada kasih eros, yaitu suami istri, ya kan? Nah, muncul kata erotis itu kan, yaitu berlaku sama suami istri tidak apa-apa gitu loh. Tapi ada kasih yang terbesar namanya kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat. Nah, ketika ada dalam kesalahan suamimu salah, kamu mengasihi dia, itu menjadi salibmu yang harus kamu tanggung. Karena bicara suami ya bicara istri ya bicara suami. Kalau istri punya kesalahan, pasti suami juga punya kesalahan dong. Ya. Ya kan? Nah, waktu kamu mengasihi, kamu bisa saling menerima dengan kasih Kristus yang tadi, yang lemah lembut, sangkal diri pikul salib tadi. Nah, dalam salib itu ada namanya pertukaran, Kak. Tahu ya pertukaran. Harusnya Kak Estin yang
Namanya pertukaran gini loh. Harusnya Kak Estin yang ngambil beban itu dong. Tapi namanya pertukaran, saya ambil deh. Harusnya Kak Farel yang ngangkat beban itu karena ada pertukaran, Kak, biar saya yang ambil. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Harusnya kamu yang mati loh. Harusnya kamu yang disalib ya. Yesus ngomong Iya, gitu. betul. Tak ambil. Nah, dalam rumah tangga pun harus ada pertukaran, harus ada saling memikul salib. Kesalahan suami diangkut istri, kesalahan istri diangkut oleh suami. Disitulah ada yang namanya saling penerimaan, kasih yang tidak bersyarat. Jadi kalau ngomong, dalam kasih ada pengampunan, ya, dalam kasih ada memberi, dalam kasih ada banyak hal. Dalam kasih terkandung hal yang tidak ada lagi tapi. Ya. Tapi kamu harus gini ya. Aku mengasihi kamu, tapi kamu harus gini. Dalam kasih yang sejati nggak ada kata itu lagi. Ya udah, kamu kayak gitu ya tak kasih. Sama kan Tuhan sama kamu, sama kita. Terus kamu mau ngapain? Aku tetap mengasihi kamu. Tuhan, tapi aku jatuh, nggak apa-apa, aku mengasihi kamu. Tuhan, aku ini males, nggak apa-apa, aku mengasihi kamu. Ya kan? Tapi dalam kasih itu pasti ketika orang dikasih, orang harus mengubah dirinya dan hidupnya. Oh iya, aku dikasih. Begitu loh. Makanya dalam rumah tangga itu ada proses gitu. Ketika kasih yang dikedepankan, maka hal-hal yang akan menghancurkan rumah tangga itu nggak akan bisa menembus gitu. Kenapa? Ya ada kasih. Ketika laki-laki bermasalah, ada kasih. Ketika istri terlalu banyak check out, ya udah tak kasih. Nah, karena ada pengampunan. Nah, dalam kasih pun ada bahasa yang bisa kita sampaikan. Orang yang mengasihi gini. Kenapa suami istri atau pasangan atau pacar kalau marah itu walaupun dekat tapi suaranya keras? Karena hatinya jauh. Jaraknya dekat tapi hatinya jauh. Jadi ketika kita mencintai, kita ada konflik. Dekat itu bisa bentak-bentakan. Kenapa? Secara fisik dekat tapi secara hati jauh. Maka kita bentak pasangan kita. Karena nggak ada kasih. Tapi kalau ada kasih, ya udahlah. Namanya juga salah. Aku juga pernah salah. Ya udahlah, anakku salah. Aku juga pernah salah. Ya udahlah, istriku salah. Aku sebagai suami juga pernah salah. Nah, kalau dalam yang kayak gini luar biasa. Nah, satu kali itu saya berantem sama istri ya. Waktu saya berantem sama istri saya di kamar, saya di kantor. Waktu saya di kantor itu saya membaca Efesus pasal 5 ayat 21. Ya kan? Efesus pasal 5 ayat 21. Keren banget Mbak Estin. Saya membaca itu hampir setengah jam dan itu saya baca dengan berbagai terjemahan Efesus pasal 5 ayat 21. Ayatnya itu dalam TP itu ngomong begini. Efesus pasal 5 ayat 21 itu keren banget ayatnya pokoknya. Ya, saya bacakan coba ya. Efesus 5 ayat 21 itu ngomong gini. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saya ini kan punya banyak terjemahan Alkitab ya. Dalam Efesus 5 ayat 21 itu saya baca berulang-ulang dalam berbagai macam terjemahan dan saya menemukan ada terjemahan-terjemahan yang bagus sekali dan itu membuat saya itu terbelalak. Ada terjemahan gini loh, bahasa Indonesia masa kini ngomong gini, untuk menghormati Kristus hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Nah, saya baca, saya renungkan setengah jam saya di meja kantor untuk menghormati Kristus, gitu. Hendaklah kalian saling tunduk satu sama lain. Seharusnya ketika saya membaca ayat itu apa yang saya lakukan Kak Estin, Kak Farel? Saya datengin istri saya di kamar tuh, selesai. Karena kalau saya mau menghormati Kristus saya harus tunduk dong. Kamu kalau mau menghormati Kristus kamu harus tunduk. Nah, untuk tunduk itu harus merobohkan gengsimu tadi, kesombonganmu. Ya kan? Kenapa? Kamu ngerti nggak budaya Yahudi?
Kenapa orang Yahudi pintu rumahnya itu pendek-pendek, bahkan tidak sampai, kalau pintu rumah orang kita kan tinggi ya, 2 meter gitu ya, kita bisa masuk. Orang Yahudi itu lebih pendek daripada tinggi badan kita. Supaya setiap orang yang masuk harus tunduk. Menghormati tuan rumah. Nah, tunduklah. Jadi kalau kamu tunduk, kamu tuh hormati saya. Tuhan wis ngomong sama saya. 30 menit saya dan tiba-tiba a few moment later saya baru baca, saya menghadap ke kalian ini, tiba-tiba dari belakang istri saya peluk saya. Dia bilang ini, sayang, saya sorry ya, maafin aku. Saudara itu di otak saya bilang ini, mateng kan aku. Aku yang baca Alkitab, menghormati Kristus, tunduk, tapi istriku yang melakukan. Tuhan tuh ngomong apa sama saya? Cornel, banyak loh orang Kristen modelnya kayak kamu. Baca Alkitab, ibadah, ke gereja, pelayanan, tapi nggak lakukan firman. Saya tanya sama istri saya iseng, sayang, kamu di kamar ngapain tadi waktu berantem? Ngapain ngurus kamu? Bikin emosi aja. Aku di kamar check out Shopee. Nah, dia check out Shopee bisa bertobat, saya baca Alkitab nggak bertobat. Poinnya bukan itu loh. Poinnya saya cuma mau kasih tahu gitu. Tuhan tuh ngomong sama saya, banyak loh orang Kristen model kayak kamu. Baca Alkitab, rajin pelayanan, rajin ke gereja, rajin ritual-ritual agamawi, tapi nggak berubah. Dengar firman nggak langsung do it, tapi dia mikir. Waktu saya ditegur Tuhan kayak gitu, saya bilang, mateng ya. Dia bilang gini, kalau kamu menghormati aku, kamu harus tunduk. Dalam semua keegoisanmu, kesombonganmu, kecongkakanmu, robohin. Kamu menghormati aku. Karena Tuhan tuh benci orang yang congkak. Nah, waktu kamu nggak congkak, kamu sedang di bawah Yesus. Tapi kalau kamu congkak, kamu di atas Yesus. Tuhan benci. Karena malaikat yang pengen jadi Tuhan jatuh dari surga. Wow. Ya. Jadi kalian ngerti bahwa untuk butuh yang namanya apa? Kalau kamu bisa tunduk, itu karena Tuhan loh dalam hidup kamu. Kamu bisa ngampuni, itu karena Kristus loh. Kalau kamu bisa memaafkan orang yang mengkhianati, menipu kamu, itu karena Kristus dalam kamu. Karena kalau nalurimu enggak, naluri kita manusia enggak, orang jahat sama kita ya kita jahatin balik lah. Iya. Karena hukum Yahudi kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Tuhan ngomong gini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang mengkhianati, membunuh, menghancurkan reputasi. Dan itu nggak bisa kamu lakukan dengan dagingmu, dengan kekuatan. Itu hanya Kristus yang bisa melakukan. Jadi waktu kamu mengampuni bukan Esti. Waktu kamu mengasihi orang yang membenci kamu bukan Farel. Waktu saya bisa sembuh dari orang yang menyakiti saya bukan Cornel. Karena kalau nalurinya Hestin, orang yang menyakiti Hestin, dia akan sakiti balik. Iya. Orang yang membenci Farel akan dibenci balik. Nah, orang yang menipu saya akan saya tipu balik. Itu naluri manusia kita. Betul. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau kamu bisa melakukan itu bukan. Tapi kalau kamu melakukan yang jahat ya itu kita. Kalau kita melakukan yang baik itu Yesus. Itu loh. Iya. Kalau kamu bisa lakuin yang baik itu karena Tuhan. Tapi kalau kamu ngelakuin yang jahat ya itulah kamu. Itulah saya gitu loh. Wow. Luar biasa. Habis ya pertanyaannya. Mantap nih. Pertanyaannya dan jawabannya sih sangatlah mencakup banyak permasalahan yang Iya sulit sih. untuk di. Gimana cara kita bisa menghidupi kasih itu dalam keseharian? Ya itu tadi. Kamu baca Alkitab, melakukan apa tidak? Nah itu. Nah itu loh.
Gitu. Kamu Oh, hidup ini. dalam Tuhan, melakukan perintah Tuhan apa enggak? Nah, itu. Ini aku buka ayatnya tadi Pastor Cornel Efesus 5 ayat Hmm? 1, tapi ini bahasa terjemahan sederhana Indonesia ya. Apa tuh? Ya, TSI Tentunya ya. Mm-mm. ya, hendaklah kamu rendah hati dan bersedia menghormati kemauan satu sama lain. Dengan begitu kamu juga menghormati Kristus. Gitu Nah, ya. itu saya juga membaca ayat itu, terjemahan semua saya baca, Gampang. dan Ya. itu yang menempelak saya, tapi itu yang saya tidak melakukan. Itu yang Tuhan bilang, banyak Wow. orang model kayak kamu. Wow. Di ayat ini kita kan biasanya kayak aku menghormati, aku sayang sama Yesus. Padahal kalau misalnya kita rendah hati sama orang lain, kita juga menghormati Tuhan Ya. Yesus. Tapi kamu kalau menghormati Tuhan Yesus tapi nggak menghormati orang lain ya sama baik Salib kayak itu kan vertikal horizontal. ya Iya, tuh Artinya kasih kamu, itu ke atas, ke bawah, iya, ke kanan kanan kiri. kiri. kamu nggak Gitu. bisa dong menghormati bapamu yang nggak kelihatan, sementara kamu nggak bisa menghormati orang-orang di atasmu yang nggak, yang kelihatan secara mata, Itu. ya kan? Wah. Itu bullshit lah, bohong banget kalau kamu bilang aku respect other, respect father, respect my leader. Hmm. Tapi kamu tuh gini loh, kamu bilang aku respect Bapak di surga gitu, tapi kamu nggak respect sama pemimpinmu, bohong. Kamu bilang aku respect Bapak di surga, kamu nggak respect sama bapakmu, bohong. Kamu bilang respect sama bapak surga, kamu nggak respect sama ibumu, bapakmu, bohong. Kakak rohani, bohong. Jadi kita sedang hidup dalam kebohongan karena Tuhan bilang, aku naruh mereka yang tidak sempurna supaya kamu belajar menghormati mereka seperti kamu menghormati saya. Kamu punya kerendahan hati nggak ketika di atasmu nggak lebih pintar dari kamu? Kamu punya kasih nggak ketika orang di atasmu nggak lebih update dan upgrade diri daripada kamu? Atau kamu akan berdiri sebagai hakim? Pemimpin harusnya gini dong, masa kayak gitu? Ya kan? Duh. Kacau nih. Kacau, kacau. Sama kan? Kamu sama orang tuamu gimana? Papa ini Iya. jadul, papa ini Iya. kuno. Hmm. Itu Ya. bentuk kamu tidak respect. Dan Tuhan bilang, aku memang sengaja taruh mereka supaya kamu bisa menghormati yang tidak sempurna ini. Hmm. Kalau kamu menghormati orang yang sempurna, gampang Pak. Ya, betul. Kamu menghormati orang yang sesuai dengan apa yang kau mau, speknya itu sesuai dengan yang kamu. Dia adalah kakak rohani yang pinter, kakak rohani yang cerdas, kakak rohani pekerjaan bagus, rumah tangganya everything is okay, jasmaninya bagus, kaya raya. Kamu sangat mudah sekali. Semuanya di atas kamu. Kamu begitu mudahnya untuk taruh semua rasa hormat. Ya. Tapi coba, kalau orang-orang yang Tuhan izinkan memimpin kamu, mungkin secara pendidikan nggak lebih bagus dari kamu, kamu masih bisa naruh rasa hormat. Mungkin secara fisikly nggak lebih cantik, nggak lebih ganteng dari kamu, apakah kamu masih bisa naruh rasa hormat? Iya. Mungkin nggak lebih famous daripada kamu, apakah kamu bisa menaruh rasa hormat? Kamu ngerti aku punya orang tua rohani? Ya. Orang tua rohaniku itu adalah lulusan SMA. Saya lulusan S3. Hmm. Dan saya butuh yang namanya perjuangan untuk tunduk. Yes. Wow. Dan itu bukan Cornel banget. Kalau Cornel banget ya aku nggak mau. Tapi Tuhan nuruh saya. Ya. Kadang-kadang Tuhan kirim yang nggak ideal supaya kamu belajar untuk mengasihi, rendah hati, sangkal dirimu, pikul salibmu, gitu. Wow. Kapan Tuhan berhenti dalam perjalanan di dunia ini? Di mana? Perjalanan Tuhan berhenti di mana? Tuhan Yesus. Bethlehem? No. Di Bethlehem ada apa? Di Bethlehem ada orang yang datang memberi persembahan dan memuji dia. Goods. Luar biasa. Perjalanan kekristenanmu tuh nggak boleh berhenti ketika orang itu memberikan pujian sama kamu. Farel, kamu keren. Dia melangkah. Yesus kemana? Yerusalem. Di Yerusalem ada apa? Celebrate, worship, melayani. Perjalanan kekristenanmu itu tidak boleh stuck ketika engkau sudah melayani, menyembah Tuhan, memberi, jadi singer, jadi usher, jadi song leader, maupun jadi pengkhotbah. No.
Yesus melangkah lagi. Yesus kadang-kadang di mana? Di Danau Galilea. Ngapain Yesus? Yesus di Galilea ngajar men, pemuritan. Perjalanan kekristenan kita juga nggak boleh berhenti loh. Dalam tahap namanya pemuritan, komsel, dimuridkan ini, muridkan ini. Karena ada banyak orang berhenti di pemuritan, akhirnya pas tak dan jadi hakim buat orang lain, merasa diri paling benar karena paling dimuridkan. Gimana lagi? Yesus berjalan lagi ke Betania dan Kana. Ada apa di sana? Betania dan Kana itu penuh dengan mujizat dan berkat. Yesus banyak membuat mujizat di Kana dan Betania. Dan perjalanan iman dan kekristenanmu nggak boleh stuck. Kedewasaan nggak berhenti di situ. Ketika engkau dapat berkat secara materi dan jasmani, semua yang kau impikan dalam jasmanimu tercukupi, dapat mobil, dapat rumah, dapat semua fasilitas. No. Bahkan Yesus melangkah lagi kemana? Yesus melangkah ke namanya Taman Getsemani. Dia harus berdoa. Dia berdoa di Taman Getsemani. Not my will, bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Jadi perjalananmu tidak berhenti ketika engkau dalam masa kebingungan untuk mengerti kehendak Bapa atau kehendakmu, keinginanmu atau keinginan Tuhan. No. Tapi Yesus melangkah lagi namanya Via Dolorosa. Dia memikul salib, dihina, dicaci, diludahin, didorong. Nah, perjalananmu tidak boleh berhenti ketika engkau ada di Via Dolorosa, di mana orang benci kamu, caci kamu, kamu serius jadi Kristen malah orang itu bully kamu. Jadi Kristen nggak usah serius-serius amat, ya kan? Melayani nggak usah dalam-dalam, gitu kan? Nah, kamu ngerti gak? Yesus mengatakan tetel sudah selesai di mana? Salib. Di Bukit Golgota. Ya. Apa itu Golgota artinya? Golgota itu artinya bukit tengkorak. Udah nggak ada daging lagi, men. Golgota itu artinya bukit tengkorak, nggak ada daging lagi. Karena naluri daging itu bales waktu Yesus disalib. Kalau engkau anak Allah turun, Yesus ngomong, sorry, gua tetap menyelesaikan semuanya. Karena dagingnya udah mati. Kalau orang udah mati, Farel, kamu ke tempat peristirahatan orang terakhir, ya kan, ada ibadah pemakaman, peti masih dibuka, orang mati, kamu datang pakai kemucing, kamu kitik-kitikin, dia nggak akan bangkit, namanya mati. Kalau dia sampai bangkit, kamu yang mati karena jantung gitu kan, misalnya. Kaget. Iya kaget. Nah, saya mau maksudnya gini lah. Kenapa Tuhan itu ngajari kita berjalan dari Bethlehem sampai Golgota? Bahkan ketika sampai Golgota baru ngomong udah selesai. Karena di Golgota itu disebut bukit tengkorak. Nggak ada lagi daging dalam hidupnya. Maka kita Mazmur ngomong, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Jadi waktu dagingnya udah nggak ada lagi. Orang daging udah mati tuh gini loh, Farel. Kamu punya kesempatan balas, kamu nggak lakukan. Itu dagingmu mati. Itu kamu sedang mematikan egomu, dagingmu. Kamu difitnah temanmu di medsos, kamu balas fitnah, itu dagingmu masih hidup. Tapi waktu kamu difitnah, kamu bilang, Tuhan bless, Tuhan memberkati dia. Itu dagingmu mati. Dan itu yang ngerjain Kristus, bukan kamu loh. Jadi kita nggak boleh berpegang. Wow. Jadi waktu Yesus ngomong di situ, nggak di Bethlehem, nggak di Kana, tapi di Golgota. Karena itu punya pesan profetik bahwa orang-orang Kristen, dagingmu harus mati. Ketika kamu difitnah, kamu nggak bales, itu mati. Ketika kamu dicaci, kamu diem, itu dagingmu mati. Ketika kamu punya kesempatan untuk hajar dia, untuk bales semua hal yang dia pernah lakukan, dan kamu bilang, no Tuhan, itu kamu mati. Wow. Dan itu tidak bisa kita lakukan dengan daging kita. Kristus yang bisa melakukan dalam kita. Amin. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Aduh. Ini ngomongin tentang keluarga, pemulihan, mengampuni. Ya, betul. Ini lebih dalam dari itu ya. Ya. Lebih dalam dari itu. Nggak cuman bahas tentang hubungan kita sama keluarga doang, gimananya. Mungkin sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang menurutku cukup menarik untuk dipertanyakan. Cuman karena waktu kita juga udah menipis ya.
Aku nangkep banget bahwa ya itu di hari ini honoring God in family relationships ini gimana sih caranya kita menghormati Tuhan dalam keluarga kita, dalam hubungan kita berkeluarga itu tadi kan. Ya, Ya, dasarnya harus kasih gitu. Dasarnya harus kasih. Kamu harus bisa memandang seperti Tuhan memandang. Kamu harus betul. bisa benar-benar mengampuni apapun yang dilakukan sama. Mungkin ya itu tadi kayak kamu papamu mungkin nggak sempurna, mamamu mungkin nggak sempurna, kakakmu mungkin nggak sempurna, adikmu mungkin nggak sempurna. Tapi gimana caranya kita benar-benar bisa mengasihi secara apa ya? Maksudnya benar-benar kayak caranya Tuhan mengasihi kita gitu Ya. loh. Wah ini aku speechless ya. Aku Juga sih semua. ini dalam banget coy. Wah, bener-bener karena sebenarnya apa ya? Kadang kayak misalnya kita juga tunduk sama keluarga itu juga nggak gampang gitu. Karena Ya. mungkin karena kita sudah terbiasa dengan mereka, jadi kayak ya udah terserah aku mau ngelakuin apa, kamu udah tahu aku gitu. Tadi yang dibilang sampai Pastor Cornel juga tuh, kalau misal eh ayahmu nggak sesuai sama yang kamu mau, Iya. akhirnya kamu posisinya jadi kayak apa? Jadi judgment, emang saya kamu menjudge beliau, Heeh. apa kamu tetap mengasihi? Iya, Nah, atau kamu itu merendahkan yang diri. menurutku relate banget sama Iya. aku sih, karena mungkin nggak ke keluarga ya, tapi ke beberapa pemimpin rohani kadang gitu. Kok mereka gini ya, kok mereka gitu ya gitu. Itu yang nancep banget di aku tuh sebenarnya itu tadi sih. Oh, Aku langsung. jujur memang sering menghakimi orang-orang seperti itu gitu. Apa menurut tak? Jangan dong, jangan dong. Kamu juga ini. Nanti ini ya, Enggak, kita nanti aku rekonsiliasi sendiri. Gak usah. kita Itu sama-sama belajar ya. Tidak betul. seperti itu. Iya Gitu. gitu. Ya memang semuanya kan proses dari Tuhan itu kan masing-masing ya. Iya. Ada yang cepat, ada yang Iya, betul. butuh waktu lebih lama lagi, ada yang Iya. gampang mengampuni, ada yang Susah mengampuni banget. gitu kan. Ya itu Iya. namanya prosesnya masing-masing gitu kan. Asal Tapi kita kalau mau ya. tapi kalau lebih ke keluarga ya, kalau aku ya dari aku pribadi jujur puji Tuhan aku sangat-sangat dekat sama keluargaku Iya. gitu kan. Aku terbuka sama papi mamiku gitu kan. Aku ngobrol sama mereka, aku cerita. Tapi ada beberapa momen juga aku kadang nggak cerita gitu. Aku nggak cerita ya karena memang kayaknya ini masalah pribadiku sendiri yang memang papi mamiku nggak perlu tahu Ya, lah ya, gitu oke, loh. oke, oke. Bukan nggak perlu tahu sih kayak Kamu bisa. aku udah bisa handle sendiri gitu loh. Jadi aku nggak perlu pendapatnya mereka. Aku kayaknya oke nih gitu. Udah aman lah dan masalahnya pun tuh udah clear gitu loh. Iya, Jadi betul. ada kayak nggak usah lah, nggak apa-apa orang udah selesai. Aku biasanya kayak gitu gitu. Jadi nggak cerita detail. Tapi kalau minta pendapat sama papi mamiku terus ngobrolin ya ini ya kan aku juga lagi mau mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius juga Ihiu. minta pendapat papi mamiku Iya. gitu-gitu. Ya ngobrol lah sama papi mami gitu. Mantap, Itu mantap. kalau aku. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa hari ini, sangat luar biasa. Pasti ada yang mau di-sharingin. Tidak sudah apa-apa Bagikan ya kok di-sharing. Apa tuh? sharingin, dibagikan ya. Semua itu sih sangat mengena sekali Sangat kena sih. ya. Karena memang sebenarnya dasarnya juga aku orangnya susah ya untuk mengampuni gitu loh. Waduh. Gitu. Tapi akhirnya bener kayak aku selalu berusaha kayak nggak mau apa ya, nggak mau mengungkapkan itu ke orangnya, tapi itu kadang kayak aduh Tuhan kayak gitu doang gitu loh. Dah, tapi habis itu ada sih satu momen juga kayak kok orang ini kayak gini ya gitu. Kok orang ini kok kayak ih aku udah kayak gitu. Tapi habis itu gak boleh kayak gitu. Tuhan sih ngajarinnya harus sabar, gak boleh bales kayak gitu. Walaupun emang itu susah banget ya. Curhat sama Tuhan tuh bagus. Ya. Tapi kalau kamu nggak ngaku sama orangnya atau kamu setidaknya cerita sama orang, kamu nggak bakal sembuh. Iya betul. Wah, Wes, itu. tapi biasanya aku curhat sama Tuhan tuh karena kayak untuk minta pengampunan sih, mesti kayak Oke, ya, make Tuhan sense. ulang Ya, ya. aku kekuatan untuk aku mengampuni dia gitu. Oke. Itu benar-benar sih. Terus kayak ya pokoknya gitulah. Ya, Untuk mengampuni lebih seringnya tuh mengampuni karena menurutku pengampunan itu sangat susah ya. Untuk melepas pengampunan itu sangat susah untuk orang yang sudah menyakiti. buat kamu ya. Ya, Oke. buat aku sih juga kayak gitu. Ya. Dan kayak bener kayak misalnya kalau kita ketemu orang yang
kayaknya aku lebih baik daripada dia, tapi kita harus tunduk. Itu juga kayak aduh susah banget, tapi Ya, ya kita harus sama-sama belajar sih. yes, Dan betul itu juga banget. butuh kekuatan dari Tuhan. Kalau buat diri kita sendiri Betul, juga bukan kita lagi. kita Ya nggak itu bisa sih. tadi, dagingnya harus dimatikan dulu. Betul. Biarlah Tuhan yang bekerja. Yes. Wes. Oke, sebelum Keren. kita selesai ya, minta satu pesan terakhir ya, closing statement dari Pastor Cornel. Hmm. Buat Ya, semuanya, buat Good News Family semuanya. Silakan. saya cuma mau bilang gini loh, kalau kita nih nggak bisa ngampuni, kita sedang menyembah harga diri. Ya, jadi waktu kamu nggak bisa mengampuni, kamu sedang menyembah harga dirimu. Seberapa penting sih dirimu itu? Nggak ada pentingnya sama sekali kalau Tuhan nggak tebus kita. Jadi waktu Yes. orang nggak mau mengampuni, dia sedang menyembah egonya, harga dirinya. Karena Wow. terlalu mahal dia lakukan itu. Hmm, hmm, Tapi hmm. buat surga, sebenarnya kalau kamu nggak mengampuni, itu juga ada kaitannya dengan surga. Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Ya, itu. Sekarang kalau kamu membenci ya, membenci orang, pertanyaannya sederhana. Orang orang yang kamu benci itu tahu nggak sih kamu benci? Kadang-kadang nggak tahu, Ya. Iya, bener nggak? Ya. iya, iya, Nah, iya. waktu dia nggak tahu kamu benci, kamu itu ibarat sedang gini loh, ngasih minum minum racun, tapi mengharapkan orang lain mati. Hmm. Kamu yang minum racun ya, tapi berharap orang itu yang mati. Ya itu Mm-mm. kan geblek namanya. Ya kan bahasanya kan geblek, Hmm. ya kan. Jadi orang yang nggak mau ngampuni itu ibarat saya ngomong gini, kamu yang minum racun nih Farel, mengharapkan Cornel yang mati. Hestin yang minum racun mengharapkan Cornel yang mati. Karena belum tentu loh orang yang kamu benci itu dia tahu kamu benci. Iya, iya, iya. Kadang-kadang yang kamu benci tiba-tiba kamu makan sop buntut nih di mall, Hmm, di hmm. Paragon ya. Orang yang kamu benci nggak tahu kan kamu benci. Dia datang nyamperi kamu. Halo Hestin, apa kabar? Itu sop buntutnya berhenti di sini Hestin. Iya Eh, kan? Kita yang jadi masalah. Karena belum tentu dia juga. Nah ini poin pentingnya adalah hari ini sampah itu dibuang di tempat sampah. Iya. Ya sampah jangan kamu simpan di kantongmu. Kamu makan telur sampahnya kan harus dibuang tempat sampah kulitnya. Kamu Iya. nggak mungkin kan kantongnya. Sama. Ketika kamu tidak mengampuni, bukan saja surga nggak mengampuni, tapi ketika kamu tidak mengampuni, kamu sedang punya persoalan dan egomu, kamu sedang menyembah harga dirimu. Baru yang ketiga, hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan, ketika kamu nggak mengampuni, maka menurut survei dokter, penyakit kronis itu muncul dari ketidakmauan kita mengampuni orang. Wah. Jadi cancer, tumor itu muncul karena kita ini suka dendam, tidak mengampuni. So jadi orang yang tidak mengampuni mukanya tidak akan pernah berseri-seri karena hati dan rai itu terkoneksi. Ya, oh iya, Iya. hati dan rai benar-benar. terkoneksi. Makanya karena ada ayatnya. Tuhan itu datang kepada Kain dan mengapa hatimu muram? Mengapa mukamu muram, hatimu panas? Jadi hatinya panas, mukanya muram, ya kan? Jadi Iya. waktu dia nggak mengampuni, penuh dengan kemarahan, terekspresi, makanya hati dan rai terkoneksi. Jadi bukan hanya surga tidak mengampuni kita, ya orang lain yang kita benci belum tentu tahu kita benci, ya Iya. kan? Kita punya resiko dengan kesehatan kita dan muka kita jadi serem dan angker. Saya melihat ketemu beberapa jemaat yang pahit sama pasangannya, pahit sama anaknya, mukanya sama sekali penuh dengan beban berat. Jadi hari ini buat apa ya kalau kita tidak hidup dalam kasih dan tidak hidup dalam pengampunan? Toh Wah. akhirnya datangnya ke kita yang buruk-buruk semua toh. Iya, iya. Wah. Kalau kamu tahu bahwa yang akan datang itu hal yang buruk dalam hidupmu, kamu akan tanggulangi dong, Yes, ya betul kan? banget. Iya loh, mau dong melakukan hal yang ya kebodohan itu karena udah tahu nih, kalau aku makan junk food aku mudah sakit, aku mending nggak makan.
gitu Ya, kan? ya, ya. Betul nggak? Kalau Betul. aku makan minuman soda-soda, nanti tuanya aku berbahaya, nggak gula. Kamu nggak Ya, akan Ya. lakukan betul. itu kan? Betul, Nah, betul. sama dengan pengampunan. Wah, Begitu. Uh, Begitu kakak Closingan yang yang baik. luar biasa. mantap sekali, mantap sekali. Sangat-sangat luar biasa sore hari ini Ya, pembahasannya ya. Terima kasih Master buat sharingnya. Sangat memberkati kita semua. Semoga memberkati Siap. pendengar kita juga ya. ya, Kita semuanya dan Coach pasti Sepli sih. semuanya. Ya, betul. Terima kasih buat waktunya, buat sharingnya. Terima kasih Pastor Cornel. Luar biasa, semakin luar biasa lagi di pelayanannya, di keluarganya, Amin. di semuanya, di pekerjaannya. Amin. Semuanya semakin diberkati Amin. Tuhan. Terima Siap. kasih untuk teman-teman semua juga sudah mendengarkan. Thank you, Justin. Tuhan Ya, berkati. amin. Terima kasih Amin. sudah mendengarkan kita, para Youters dan para Goodness Family. Jangan lupa dengerin kita terus di setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di Yes. DTS Deep Talk Session bersama aku, Estin. Dan Farel, kami pamit. Bye. Bye-bye. Ada kalanya kita mengalami masa